Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, saya mohon izin untuk menyampaikan yang mana tema yang akan saya bawakan saat ini adalah 7 cara menjadi manusia bijaksana. Sahabat-sahabat sekalian, setiap orang pasti tua, tapi tidak setiap orang menua otomatis dewasa. Setiap orang besar kemungkinan bisa punya ilmu, tapi tidak setiap orang berilmu bisa bijaksana. Kenapa? Karena kebijaksanaan itu adalah anugerah Allah. Di surah Al-Baqarah 269, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan Allah lah yang memberi hikmah kepada orang yang dikehendaki, dan barang siapa orang yang diberi hikmah maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidaklah orang yang sadar kecuali orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang berakal. Sahabat-sahabat sekalian, ada 7 cara menjadi manusia bijaksana. Yang pertama, kita harus bisa menghilangkan sifat ananiah. Anania itu diambil dari kata ana. Ana itu aku dalam bahasa Arab. Berarti menghilangkan keakuan atau ego diri, ya. Jadi orang-orang yang bijaksana dipastikan biasanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah tidak sakit hati, ya, sudah enggak ngaruh dihargai orang, dicaci maki orang. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi yang namanya kebanggaan, obsesi, ambisi, dan lain-lain. Dia mah hidupnya itu hanya Allah ridho, titik. Orang mau ngomongin jelek, enggak ngaruh. Orang mau menggibah, dia enggak ngaruh. Orang mau memfitnah, dia enggak ngaruh. Yang penting Allah ridho, titik. Nah, ini orang pasti bijaksana. Kenapa? Karena sudah selesai dengan ego dirinya, gitu. Nah, orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang sudah ya nggak beda dicaci, dipuji nggak beda, dihargai, dilupakan, dimuliakan, dihinakan, lempeng aja. Nah, ini orang bijaksana. Selanjutnya yang nomor kedua, 7 cara menjadi manusia bijaksana adalah harus pandai ngaji rasa. Jadi orang mukmin itu kan mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa taramihim mithlul jasad idastaka minhu udun tada'a sairul jasad bitahri wal huma. Bahwa ya setiap orang mukmin itu seperti di dalam soal saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi, seperti jasad yang satu. Ketika sakit salah satu anggota, maka semua anggota yang lainnya merasa bisahar, susah tidur, walhuma, dan ikut demam, ikut panas. Itu artinya pandai ngaji rasa. Orang bijaksana pasti sebelum dia mencaci orang lain, bagaimana rasanya dicaci maki orang lain. Sebelum dia ngomongin orang, bagaimana rasanya diomongin orang. Sebelum dia memfitnah orang, bagaimana rasanya difitnah orang. Sebelum dia memukul orang, bagaimana rasanya kalau saya dipukul orang. Maka dia nggak akan jadi itu berbuat zolim ke orang. Kenapa? Karena pandai ngaji rasa. Yang nomor ketiga adalah 7 cara menjadi manusia bijaksana adalah pandai memaklumi orang lain. Ya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, surah Al-A'raf 99. Ambillah pemaafan, pilihlah menjadi manusia pemaaf, dan perintahlah orang berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang selalu memaklumi orang lain, bukan ingin dimaklumi. Orang yang selalu memahami orang lain, enggak mau menjadi orang yang ingin dipahami orang lain. Itu orang bijak, bedanya. Kalau kita makan ingin dimaklumi, ingin dipahami oleh orang lain. Kalau orang bijaksana justru dia selalu memaklumi, memahami, memaafkan orang lain. Gitu. Orang berilmu, orang bijak itu ingin dipahami, gitu. Bukan bukan ingin dipahami, tapi selalu memahami orang lain.
Selanjutnya yang nomor keempat, 7 cara menjadi manusia bijaksana adalah pemaaf. Wal kadiminal ghaid wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Ali Imran 134. Dan orang-orang yang menahan marahnya, wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang bijaksana adalah orang pemaaf. Baginda Rasulullah SAW ketika beliau menaklukkan Mekah, puluhan ribu orang di belakangnya, ya, pasukannya, orang-orang Mekah yang dulu mencaci maki, memfitnahnya, ya, memfitnah bahwa Rasul orang gila, dukun gitu ya, dan lain sebagainya lah, penyihir dan lain sebagainya, sampai diusir di kampung halamannya. Pamannya Hamzah dirusak jenazahnya, dibelah dadanya, dicabik-cabik jantungnya. Nabi tentu secara manusiawi tentu ada rasa sedih, ada rasa ya manusiawi tidak enak. Tapi ketika Mekah ditaklukkan, orang-orang jahat kafir Quraisy ketika itu ketakutan, Nabi tidak dendam, malah memaafkan. Beliau malah dengan merunduk sampai hampir kena kepalanya ke punggung unta, pasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi malah bertasbih, memuji kepada Allah dan beristighfar. Itulah pemaafnya Nabi. Siapa yang masuk ke ke Ka'bah maka aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka aman. Itulah Nabi memaafkan semua orang-orang yang dulu pernah ya menzolimi beliau. Selanjutnya yang nomor kelima dari 7 cara menjadi manusia bijaksana adalah selalu berbaik sangka. Jika ada 1000 pintu prasangka buruk kepada seseorang dan hanya ada 1 pintu prasangka baik, maka dia pasti milih yang baik itu. Gitu ya. Kalau ada informasi si ini mah XXX sampai 99 misalnya informasinya, yang kebaikannya hanya ada 1, dia pasti milih yang 1. Itu orang bijaksana, selalu positive thinking, selalu berbaik sangka gitu. Jadi tentram hatinya, wajahnya cerah, ahli senyum, optimis, yakin, banyak saudaranya. Kenapa ya? Karena selalu berbaik sangka kepada orang. Yang nomor ke-6 dari 7 cara menjadi manusia bijaksana adalah orang bijaksana selalu tenang, tidak reaktif, tidak emosional, tidak pemarah. Dia tenang, cool, kalem, jernih gitu, sejuk, adem gitu. Setiap ada segala sesuatu dipertimbangkan dulu, apakah sikap saya yang terbaik diridhoi Allah atau enggak, apakah ini akan membawa madarat atau manfaat. Jadi tenang, tidak reaktif, tidak emosional. Nah, itu orang-orang yang bijaksana. Dan yang terakhir dari 7 cara menjadi manusia bijaksana adalah manusia yang tulus, ikhlas. Orang bijaksana itu orang yang tulus, ikhlas, tidak hitung-hitungan, ya, tidak ada ambisi duniawi, tidak ada ini itu, ini mah yang penting Allah ridho. Apapun yang dia lakukan adalah hanya untuk ibadah kepada Allah. Adapun ada dunia gitu ya, ada pengaruh, ada popularitas, ada dicintai orang, itu dia nggak pikirkan. Itu mah hanya efek gitu ya, efek buah dari kebaikan saja, bonus dari Allah. Tujuannya hanya untuk Allah, Allah, Allah. Itulah orang bijaksana, adalah orang yang tulus, ikhlas. Itulah 7 cara menjadi manusia bijaksana. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.